Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari S3 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum STGL acara 4, yakni tentang semantik segmentasi. Nah, apa itu semantic segmentation? Semantic segmentation merupakan sistem pengembangan pixel dalam gambar menjadi kelas-kelas tertentu. Sistem ini berbeda dengan object detection yang hanya mengenali dan membatasi objek dalam gambar. Semantic segmentation akan memberikan label pada setiap pixel yang ada di dalam gambar. Seperti itu. Jadi, untuk melakukan semantic segmentation ini kita bisa menentukan ingin mendeteksi berapa kelas seperti itu. Jadi dia akan mengelompokkan setiap objek yang berbeda ke dalam kelas yang berbeda seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah kerja. Jadi langkah kerja di sini itu yang pertama adalah persiapan data, yang kedua training data, yang ketiga pembangunan model, dan yang keempat klasifikasi pixel. Untuk persiapan data, di sini data yang digunakan merupakan sebuah peta dalam formatif. Jadi di sini ada tiga wilayah, yakni Kentucky, Ohio itu, Ohio atau mana, terus FA itu eh, wilayah juga ini dia satu wilayah seperti itu. Nah, untuk yang digunakan adalah datatif yang ada di dalam folder-folder topos. Jadi VA underscore topos, OH underscore topos, dan KY underscore topos seperti itu. Nah, untuk kali ini data yang digunakan ada di dalam VA Topos dan juga KY Topos. Nah, ini merupakan salah satunya adalah training data. Beda dengan object detection. Kalau object detection itu training datanya kan dibuat secara manual, tapi pada semantic segmentation ini training datanya dibuat secara otomatis dengan menggunakan tools yang ada di deep learning seperti itu. Nah, training data ini merupakan sebuah data yang digunakan untuk membangun modelnya nanti. Nah, untuk training data ini di sini juga ada grafiknya, seperti grafik loss dan juga batch processing. Grafik ini nanti hasilnya sama kayak di hasil model, seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan di akhir. Langkah selanjutnya adalah pembangunan model. Nah, pembangunan model ini menghasilkan gambar ini atau contoh-contoh objeknya dan juga grafik seperti tadi, seperti yang ada di bagian training data, grafiknya itu sama seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah klasifikasi pixel. Nah, untuk klasifikasi pixel ini akan menghasilkan kelas karena kita hanya akan mengklasifikasikan satu kelas yakni tambang, maka di situ hanya ada kelas berwarna biru seperti itu. Sedangkan kelas-kelas lain tidak ditampilkan atau tidak dijadikan sebagai hasil. Jadi warna biru-biru ini merupakan tambang yang ada di FA ini. Itu, terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan ke dalam ke grafiknya terlebih dahulu. Nah, untuk grafik ini grafiknya ini merupakan hasil dari model dan ini hasil dari training data. Hasilnya kurang lebih sama, emang sama sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Untuk yang pertama, untuk grafiknya ini ada sumbu Y ini adalah grafik loss-nya dan sumbu X adalah batch processing-nya. Untuk garis biru merupakan training atau data train dan garis oranye merupakan validasinya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada batch awal, yakni batch 0 sampai sekitaran 400 batch, itu terjadi ketidakstabilan dari batchnya. Jadi,
Dengan kata lain, pada batch 0 sampai 400, eh, model atau training yang digunakan itu tidak dapat mengidentifikasi model dengan baik. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya batch yang diproses, yakni di antara batch 400 sampai 1200, itu ada kestabilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya batch, maka em, manfaat atau kegunaan dari data training itu semakin bagus dalam mengidentifikasi kelas yang dimaksud, ya ini adalah tambang seperti itu. Nah, untuk di sini ada analysis of the model, itu analisisnya. Jadi di sini ada precision, recall, dan F1, no data, dan juga satu. Nah, no data itu adalah pixel yang tidak termaksud di dalam kelas. Jadi satu ini merupakan kelas yang kita cari atau bisa dikatakan kelas tambangnya tadi. Jadi no data ini bukan bukan tambang, sedangkan yang satu itu adalah tambangnya atau wilayah tambangnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebagian besar eh, sebagian besar dari nilai precision, recall, dan F1 itu lebih besar pada bagian no data dibandingkan dengan eh, satu atau kelas satu. Ini dapat diartikan bahwa eh, model yang digunakan atau data training yang digunakan itu semak apa ya lebih bisa mengidentifikasi yang bukan kelas. Jadi dengan kata lain yang bukan kelas itu lebih besar atau lebih banyak daripada kelasnya. Seperti itu. Nah, ini adalah ground truth atau prediksinya, prediksi dari tambang-tambangnya. Jadi itu. Selanjutnya mungkin saya akan lanjut pada Arsis Pro. Nah, untuk Arsis Pro ini di sini itu kita dari training data training satu data training yang digunakan atau hasil pengolahan satu training data itu kita digunakan untuk mencoba dua buah wilayah yang berbeda. Nah, di sini ada wilayah VA atau Venezuela. Iya, bentar. Ini tuh di wilayah. Nah, ketiga wilayah ini tiga ini Kentucky, Ohio, dan juga Virginia. Nah, untuk yang digunakan pada praktikum ini adalah Virginia dan juga KY atau Kentucky seperti itu. Dari satu training data yang dibuat tadi itu digunakan untuk jadi training datanya itu dibuat dari data Virginia. Akan tetapi di data training tersebut dicoba juga untuk melakukan segmentation pada data yang ada di Kentucky seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini kurang lebih sama ya. Jadi dia itu hasilnya tetap sama seperti itu. Nah, ketika dibandingkan dari ini data ini yang ada yang sudah ada. Nah, ini tuh ada perbedaan di sini. Jadi data yang warna biru muda ini tuh adalah data wilayah pertambangan juga, tapi dia yang sudah disediakan. Nah, yang VA ini merupakan hasil dari trainingnya atau dari model yang dibangun seperti itu. Nah, jadi dia ada sedikit perbedaan dapat dilihat ada beberapa titik. Oke.
Data yang digunakan adalah data seperti ini. Nah, ini datanya. Dan ketika diaktifkan ini, nah, berarti dapat diartikan bahwa daerah-daerah ini merupakan daerah tambang yang memiliki bercak merah, pink, ungu. Ini adalah area tambang. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.